Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke, teman-teman, hari ini Singapura cerah ya. Nggak panas banget sih, tapi enak banget cerah. Kayak seperti ini ya hari ini. Nah, cerah kan? Hari ini nggak mendung, nggak tahu ya nanti sore, nggak tahu tuh. Cerah tuh panas banget. So, Singapura cerah ya hari ini dan menjelang Imlek tahun baru Cina kayak gitu. Pasti teman-teman semuanya yang udah bekerja, yang udah di Singapura itu kerja keras banget gitu ya. Nggak bisa dipungkiri karena kita harus beresin ini, bersihin ini, itu, dan semuanya sampai lampu kristal yang kecil-kecil pasti kalian bersihin itu ya. Tapi dijalanin aja dan semoga dapat hangponya tebel-tebel gitu ya teman-teman. Ya, oke, untuk diriku sendiri sih aman-aman aja karena majikanku untuk saat ini tuh nggak ada di Singapura ya. So I'm free. Oke, so di video kali ini adalah akan Inum di Singapura akan share kepada teman-teman semuanya khususnya untuk yang masih baru-baru atau yang masih di PT. Ini juga video ini tuh cocok banget buat kalian atau yang masih baru-baru, masih dalam potong gaji ataupun yang sudah gajian tapi masih awal-awal. Kalian ini wajib hati-hati ya. Dan mayoritas banyak wanita yang ke luar negeri itu banyak banget, itu kayaknya 75% itu mereka yang sudah berumah tangga dan memperbaiki perekonomian di Indonesia di rumah tangganya. Ya membantulah ekonomi suami kayak gitu. Mayoritas tuh kayak gitu. Memang masih ada yang masih muda-muda dan belum nikah, belum punya keluarga kayak gitu tuh masih agak aman-aman aja ya. Namun ini khusus untuk kalian yang sudah berumah tangga dan suaminya ada di rumah. Bila kalian tinggalkan pergi kerja ke luar negeri, itu kalian harus hati-hati banget ya. Bukan mengejudge untuk semuanya. Namun banyak banget cerita, banyak banget kejadian, dan kejadian itu sama seperti yang dialami dengan salah satu teman kita yang lagi posting di sosial media dan bilangnya itu kayak gini, aku bacain ya teman-teman. Di sini kerja badan sakit semua tanpa memikirkan kesehatan, makan pun seadanya. Suami setiap telepon bukan tanya gimana kabarnya, sehat apa enggak, kerjanya bagaimana. Malahan setiap telepon tanya kapan kirim uangnya. Alasannya untuk kebutuhan anak, untuk keperluan anak, keperluan sehari-hari. Padahal setiap gajian 9 juta dikirimkan semuanya. Cuti kemarin pun tabungan habis semua. Alasannya ketipu sama temen kerja. Alasannya ketipu sama temen. Kerja 2 tahun ya Allah, kayak gitu. Jadi intinya mbaknya ini sudah bekerja di Singapura selama 2 tahun dan kemarin itu cuti ya. Jadi buat kalian yang masih baru-baru, video ini tuh cocok buat kalian, jangan di skip videonya ya. Seperti salah satu contohnya Mbak ini. Mbak ini itu sudah mempunyai rumah tangga, mempunyai suami yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan dari cerita Mbak ini tuh di Singapura tuh ngirit-ngirit ya, sudah ngirit karena dia bisa kirim 9 juta, berarti dia sudah agak lama kayak gitu. Dan dia kalau 9 juta dikirim berarti dia termasuk orang yang ngirit ya, demi keluarga, demi orang rumah itu enggak kelaparan, semuanya tercukupi. Namun masalahnya orang rumah ini, suaminya ini yang kurang kurang baik ya menurut saya kayak gitu, kurang baik aja kayak gitu. Dan 9 juta dikirimkan setiap kali telepon cuman nanyain uang kiriman untuk keperluan anak, untuk keperluan sehari-hari. Bukankah kita menikah ini itu adalah memberikan nafkah itu kewajiban sang suami ya, meskipun berdasarkan ustadz ataupun ulama, meskipun kita keluar negeri, kerja ke luar negeri, uang istri adalah milik istri, uang suami adalah milik bersama. Meskipun kalian kerja ke luar negeri,
itu mendapatkan gaji, mendapatkan uang, itu adalah hak mutlak uang kamu sendiri. Kamu tidak wajib mengirimkan kepada suami. Suami adalah kewajibannya menafkahi keluarga. Kalau kita sudah mencari nafkah sendiri, berarti kita membantu perekonomian suami dong. Benar nggak teman-teman? Dan suami, meskipun kita keluar negeri, wajib juga menafkahi. Namun namanya juga orang kampung, itu beda cerita ya. Ya paling enggak jangan kasih atau kirim uang kalian ke suami. Orang kalau sudah mengenai uang, perihal tentang uang, sebaik apapun itu laki-laki, sesayang, secinta apapun itu suami kepada kamu, nanti dia akan teledor menggunakan uang tersebut. Jadi saran aku buat teman-teman semuanya, uang itu kalau untuk rumah, untuk keperluan rumah dijatah aja sebulan ataupun dijatah 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali, berapa? 1 juta ataupun 2 juta untuk keperluan anak. Untuk keperluan sehari-hari biarkan suami kalian yang menanggung, kayak gitu ya. Karena jangan sampai kejadian itu menimpa kalian, jangan sampai kalian tuh menyesal di kemudian hari seperti mbaknya ini. Kita sudah kerja capek-capek nggak ada hasilnya, kan capek juga ya, kan mangkel juga gitu ya teman-teman ya. Karena kejadian seperti ini tuh nggak cuma 1-2 orang, banyak banget teman-teman, I tell you ya, banyak banget kayak gitu. Suaminya enak-enak leha-leha di rumah, weng kesana kesini, naik motor bagus, semuanya tercukupi, nongkrong sana nongkrong sini, sedangkan kita di luar negeri masih dikomplain majikan kerja nggak bener, makan kurang, semuanya kebutuhan beli sendiri, dan kita masih tetap harus memikirkan orang rumah. Kita itu kayaknya gimana ya, terzolimi atau gimana gitu ya maksudnya ya. Harusnya kan suami kalau sudah dibantu istri kan berterima kasih, dia harusnya tuh lebih giat, namun tidak, namun malah kebalikannya, suami malah meminta uang terus, malah ngandelin si istri terus kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya harus mempunyai pemikiran kalau sebulan dijatah berapa orang rumah, jangan sampai lebih. Apapun yang terjadi harusnya itu yang kalian pergunakan dengan baik, jangan foya-foya, karena di sini pun kita juga capek hati, capek pikiran, capek tenaga juga ya. Kerja ikut orang tuh nggak enak-enak loh teman-teman ya. Jadi semoga video ini itu kalian nyampe di beranda kalian ya, agar banyak banget yang share dan agar lebih hati-hati buat kita semuanya para TKW yang ada di luar negeri dengan suaminya yang di rumah. Bukannya aku menyuruh kalian untuk nggak baik sama suami ya, tapi ini cuman buat sedia payung sebelum hujan, daripada kalau nasi sudah menjadi bubur itu sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi daripada itu terjadi pada kita semuanya, lebih baik sedia payung sebelum hujan dulu. Oke teman-teman, so cukup sekian sharing dari Inam, karena masih banyak banget orang yang sharing-sharing ya teman-teman ya. Nanti siapa tahu ini tuh bisa pembelajaran buat kita semuanya. So cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.